Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan menceritakan tentang GEOS PKI. GEOS PKI atau Gerakan 30 September merupakan bagian yang tak lepas dari sejarah Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada 30 September dan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia. Diketahui, PKI adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Anggota PKI terdiri atas kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Bahkan pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI. Menurut buku sejarah untuk kelas 11 oleh Nana Supriyatna, PKI awalnya merupakan partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevliet atau dikenal dengan Henk Snevliet. Partai itu bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging (IS) atau singkatannya yang disebut ISDF. ISDF menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil seperti Sarekat Islam atau SI, di mana terdapat tokoh besar seperti Semaun dan Darsono. Kemudian pada tahun 1920, ISDF kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Bagaimana PKI bisa menoreh sejarah GEOS PKI di Indonesia? Begini kisahnya. Sejarah GEOS PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Menurut buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way. Atau yang dalam bahasa Indonesianya, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. GEOS PKI kemudian dilancarkan pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan itu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban GEOS PKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Wiswomiharjo. Tujuan dari GEOS PKI adalah salah satu tujuan utama gerakan ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Selain itu, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis.
Melansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 10 oleh Prawoto, beberapa tujuan Geos PKI adalah sebagai berikut. Pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan para Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Selanjutnya adalah kronologi Geos PKI. Penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antar elit politik nasional. Kecurigaan itu memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa Geos PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Jenderal Masido Djarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhamkam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jenderal Lemina, Brigadir Polisi Satsusin Tubun. Jenderal yang berhasil selamat dari Geos PKI adalah A.H. Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Geos PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah Yogyakarta.